Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah jalla jalaluhu, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul alamin. Karena dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah akan membuat kita semakin dekat dengannya. Dan ketika seorang itu dekat dengan Allah tabaraka wa taala, jelas kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Allah akan mudahkan urusan dunianya, Allah akan mudahkan urusan keluarganya, Allah akan mudahkan urusan rizkinya, Allah akan mudahkan ibadahnya, akan dimudahkan urusan akhiratnya semuanya. Maka bertakwa kepada Allah Rabbul alamin. Dan cara kita bertakwa adalah mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin amalan itu kita anggap adalah amalan yang kecil dan sedikit, maka jangan pandang amalan itu kecil sedikit kemudian kita gengsi untuk melakukannya lah jemaah. Ketika kita bisa mengerjakan amalan tersebut walaupun kecil, maka itu adalah kebahagiaan. Karena ternyata tidak semua orang bisa mengerjakan amalan yang kecil tersebut jemaah. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua kalimat yang dia sangat ringan sekali di lisan, kemudian sangat berat sekali dalam timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi siapa di antara kita yang mengamalkannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua kalimat yang ringan, kadang hari ini belum kita baca jemaah. Maka ketika kita bisa mengamalkan hal tersebut, berarti itu adalah kebahagiaan, itu adalah kemudahan. Dan terus kerjakan apapun amalan yang bisa kita kerjakan dari amalan-amalan soleh. Begitu juga seorang istri yang mungkin dia amalan yang dianggap remeh, di rumah ngurus suaminya, di rumah ngurus anak-anaknya, di rumah ngurus rumah suaminya pulang, kemudian melayani suaminya. Ternyata itu adalah amalan yang remeh yang menjamin masuk surga. Sebagaimana yang kita pernah sebutkan pula jemaah, seorang perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia perempuan miskinah, bawa kedua anaknya datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha minta makanan. Enggak ada makanan di rumahnya Aisyah jemaah. Yang ada cuma 3 butir kurma. Dikasihkanlah oleh Aisyah. Kemudian 2-nya dikasihkan kepada anaknya, habis dimakan tinggal 1 sama dia jemaah. Sama perempuan tersebut. Akhirnya anaknya karena masih kelaparan, dia mengatakan, ya ummah, wa ibu, maka berikan kami wahai ummah, kita masih lapar wahai ummah. Maka ibunya pun tanpa berat hati. Tapi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kan kewajiban seorang ibu untuk anaknya, kewajiban seorang bapak untuk anaknya. Dibelah tanpa ragu oleh ibu tersebut, kemudian dibagikan kepada anaknya. Aisyah takjub dengan hal tersebut. Karena Aisyah belum punya anak jemaah. Sampai meninggal beliau nggak ada anaknya beliau. Nah, kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi SAW? Qad aujabat laha bihal jannah. Itu membuat dia pasti diberikan surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sekedar ngasih makan kepada anak, ngerawat mereka, yang jadi ustadz punya pondok misalnya, dibagi kasih makan kepada santrinya. Seorang istri yang dia melayani suaminya, mungkin kita anggap remeh.
Nyapu di rumah mungkin dia anggap remeh, tapi itu adalah amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Bahkan Nabi SAW menambahkan, waqad a'taqaha biha minan nar, dan dia akan diselamatkan, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan kisah yang lain juga yang pernah kita sampaikan, seorang perempuan yang berzina, yang dia memiliki profesi zina, jemaah, pelacur. Dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia merasa kehausan, nyari air nggak dapat dia. Ternyata ada sumur. Akhirnya dia turun di dalam sumur tersebut, dia minum. Kemudian dia naik, dia lihat ada anjing yalhas ya'kulu saro. Dia menjulurkan lidahnya, kemudian menjilat-jilat tanah karena dia kehausan. Hanya apa kata perempuan tersebut? Ini kasihan dia terasa haus sebagaimana tadi aku haus. Akhirnya dia turun, dia penuhi sepatunya dengan air tersebut, kemudian naik. Dikasih dia minum, jemaah. Apa kata Nabi SAW? Fasyakaratillah. Maka Allah pun bersyukur kepada dia, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Amalan yang remeh, tapi ternyata itu bisa membuat orang masuk ke dalam surga. Apa syaratnya? Harus ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, terutama suami juga bebannya banyak, nyari nafkah untuk keluarganya, nyari nafkah untuk anaknya, istrinya, dan orang-orang di bawah tanggungannya. Ketika dia ikhlas, Allah akan bantuin dia dan Allah akan berikan dia pahala yang besar, dimasukkan ke dalam surga, kemudian dijauhkan dari api neraka. Begitu juga dengan seorang istri yang dia mengurusi anaknya, ngurusin suaminya, rumah suaminya, dan seterusnya. Mungkin itu rutinitas. Tetapi ketika dia ikhlaskan karena Allahu Jalla Jalaluhu, maka dia akan diberikan pahala yang besar oleh Allahu Rabbul Alamin. Maka jangan pernah meremehkan amalan walaupun itu remeh. Kerjakan, karena tidak semua orang walaupun itu remeh bisa mengerjakannya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita sudah sampai ke bab yang ke-28. Babun satrul auratil muslimin wa nahyu an isaatiha li ghairi darurah. Bab wajibnya menutup aib seorang mukmin dan tidak boleh membuka aib seorang mukmin tersebut kecuali dalam kondisi darurat. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman-Nya, Allahu Rabbul Alamin mengatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adabun alim fid dunya wal akhirah. Yaitu orang-orang yang dia memiliki sifat atau dia ingin melakukan perbuatan keji, yang dia suka menceritakan aib-aib saudaranya kemudian disebarkan kepada orang-orang yang beriman, maka mereka pasti akan diberikan azab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan azab yang sangat pedih baik di dunia dan di akhirat. Dan sering kita lihat, jemaah, ada orang yang suka bongkar-bongkar aib orang. Ternyata aibnya yang lebih duluan kebongkar lagi dan tersebar, jemaah. Maka hati-hati, membongkar aib saudara kita itu berarti kita juga membongkar aib kita sendiri, jemaah. Apalagi sampai ada mengatakan ini dan itu, ternyata dia memiliki aib yang lebih besar dari apa yang kita mungkin tidak ketahui. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang ke-240 dari kitab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Maka tidaklah ada seorang hamba yang menyembunyikan aib saudaranya di dunia, maka kelak pada hari kiamat akan ditutup aibnya. Padahal semua aib kita itu akan dibongkar di hari kiamat, jemaah. Dilihat sama semua orang yang dari awal penciptaan, yaitu dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat.
Itu dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian satu persatu diumumkan kesalahannya. Maka orang-orang yang suka menutupi aib orang lain itu akan disembunyikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana ada dalam sebuah hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis yang sahih, seorang laki-laki dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian diajak bicara dia, kemudian disampaikan oleh Allah, apakah engkau mengerjakan dosa ini, nggak bisa ngelak kita jemaah. Maka orang tersebut pun nggak bisa ngelak dia. Maka dia mengatakan, iya ya Allah, ini dosaku ya Allah. Nggak bisa bantah dia. Tapi apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Qad satartuka wa ghafartuka. Aku tutup aibmu dan aku ampuni engkau. Kenapa? Karena di dunia dia menyimpan dan tidak suka membeberkan aib saudaranya. Apalagi kalau aib pribadi kita, jemaah. Seorang istri nggak boleh dia cerita aib suaminya. Apapun masalahnya, kecuali kalau dia minta solusi kepada orang lain. Boleh. Tapi kadang-kadang istri ini, Masya Allah, apalagi kalau lagi ngumpul-ngumpul sama istri-istrinya, kemudian ngelihat istri laki-laki yang lain atau temannya itu ada pakai cincin emas, gelang emas. Akhirnya dia bercerita, mengatakan, suami anak kerja di perusahaan nggak pernah beli-beli. Bahkan pelit diceritakan aibnya. Ini bukan sekedar itu, nanti merembet ke masalah ranjang disebutkan. Kemudian nanti ke masalah aib bertuanya, ke masalah aib kesana kemari. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Hati-hati. Karena ingat, itu diantara dosa yang kadang kita luput dari hal tersebut. Maksudnya dosa yang kadang-kadang kita lupa kalau itu adalah dosa. Membicarakan orang lain dan yang lainnya, apalagi suami kita, jemaah. Maka enggak layak orang itu menceritakan aib suaminya kepada orang lain. Kemudian enggak layak pula seorang suami menceritakan aib istrinya di orang lain pula, jemaah. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang terus menjaga aib tersebut, kemudian dia simpan dan dia tidak sampaikan kemana-mana. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosanya, kemudian membantu dia baik di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahir. Semua umatku ini diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali bagi orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Orang yang sembunyi-sembunyi, kemudian dia takut kepada Allah, atau mungkin yang dia nggak sengaja, kemudian dia bertobat kepada Allah Tabaraka, Allah pasti akan ampuni hal tersebut. Allah pasti akan ampuni selama dia tidak mujahir. Mujahir itu terang-terangan melakukan perbuatan maksiat, nggak peduli dia sama Allah. Bahkan dia tadi malam melakukan perbuatan haram, sudah ditutup oleh Allah. Pagi-paginya dia cerita. Dia cerita, ada kadang-kadang orang bangga, oh tadi malam kita mabuk tadi malam, sambil mabar main bola. Diceritakan dengan bangga dia. Minuman yang kita minum ini. Bahkan ada yang bawa narkoba, katanya seperti itu. Merasa bangga dia adalah perbuatan yang haram. Maka orang-orang seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diampuni dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali kalau dia taubatan nasuha, betul-betul tidak mengulangi lagi apa yang dia kerjakan. Siapa mujahir tersebut? Wa inna minal mujaharati ayya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan. Dan di antara orang yang mujahir, orang yang terang-terangan melakukan perbuatan maksiat, tadi malam dia melakukan perbuatan maksiat, summa yusbih wa qad satarallahu alaihi, padahal pagi harinya sudah ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi dia mengatakan, ya fulan, amiltul barihata kada wa kada. Tadi malam aku mengerjakan perbuatan dosa ini, perbuatan dosa ini. Wa qad bata yasturuhu rabbu. Tadi malam sudah ditutup dosanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ternyata pas pagi harinya dia buka dosa-dosanya, dia buka aib-aibnya, yang mana seharusnya dosa tersebut sudah ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita berbangga melakukan perbuatan maksiat. Itu mujahir, jemaah. Berbangga melakukan perbuatan maksiat. Dia bercerita nampar istrinya misalnya. Nah, dia bercerita mungkin apa dia lakukan perbuatan maksiat. Maka ini hukumnya adalah haram. Kemudian hadis yang berikutnya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajliduha jalhadda wa la yusarrib 'alaiha. Maka jikalau dia mendapati seorang budaknya sendiri melakukan perbuatan zina, maka wajib bagi majikannya untuk mencabuk budak tersebut. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan sebarkan aibnya dulu, jangan. Walaupun nyata-nyata antum lihat dia melakukan perbuatan haram, tapi Nabi SAW mengatakan jangan engkau sebarkan aibnya. Gimana caranya? Hukum dia. Hukum dia. Atau mungkin nasihati dia, pegang tangannya kemudian ingatkan dia, itu adalah perbuatan yang haram, itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Summa wa in zanatis saniyah falyajlidha hadda wa la yusarrib 'alaiha. Bahkan kalau dia ngulangin lagi perbuatan tersebut dan antum dapati dia, kata Nabi SAW, hukum dia, tapi jangan sebarkan aibnya. Kata Nabi SAW, ini orang yang benar-benar melakukan perbuatan haram, jemaah. Apalagi kalau hanya sekedar kita dengar cerita, kita dengar kabar, yang entah berantah kabar itu enggak jelas. Akhirnya pas sampai sama kita, kita cerita ke orang-orang lain. Fulan bin Fulan dia ngerjakan seperti ini. Fulan bin Fulan melakukan perbuatan maksiat seperti ini. Padahal kita tidak pernah melihat dia melakukan perbuatan maksiat. Cuman dengar-dengar kabar saja. Maka ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Summa wa in zanatis salisa. Kemudian kalau dia ketemu lagi-lagi berzina ketiga kalinya, falyabiha walau bihablin min sya'arin. Maka hendaknya dia jual walaupun hanya sekedar tali yang murah. Kalau ditukar dengan tali, jual dia dengan tali. Kalau ditukar dengan sesuatu barang murah, jual dia. Berarti dia adalah aib. Gak mau di atas supaya nanti dia diurus sama yang lain saja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak mengajarkan atau tidak memberitahu bahwasanya dia melakukan perbuatan haram ini mungkin cuman hanya dijelasin saja kepada yang beri. Oh, aibnya ini saja. Ini aibnya seperti ini, cukup selesai. Jual beli aja walaupun murah, nggak jadi masalah. Tapi tidak disebarkan, jemaah. Tidak disebarkan. Dan ini di antara adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mudah menyebarkan aib orang lain. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang dia mengerjakan sholat, kemudian membuat ada sahabat yang lain lari dari sholat tersebut. Ini aib. Menurut para sahabat ini aib. Dia jadi imam maghrib, jemaah. Tiba-tiba ada jemaah dari kalangan sahabat ikut sholat. Yang dibaca Al-Baqarah, jemaah. Ya, maghrib antum baca Al-Baqarah, puyang juga kata jemaah. Apalagi kan baru kerja, ada yang mampir. Nah, ini sahabat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dia memiliki hajah. Dia ingin ikut sholat di sana, yang mana sholatnya agak ringan, kemudian menyelesaikan hajatnya. Apa yang dia lakukan? Dia batalin sholat tersebut, kemudian dia sholat sendirian. Setelah selesai orang sholat, dicari dia, munafik, kata imam tersebut. Sahabat ini mengatakan munafik. Engkau munafik, kenapa? Karena engkau membatalkan sholat. Engkau membatalkan amalan-amalan yang tidak memiliki alasan yang jelas, kata sahabat tersebut. Kalau enggak Mu'ad yang menjadi imam. Kalau enggak Mu'ad, Khalid bin Walid. Pokoknya antara dua sahabat, salah satu beliau yang jadi imam. Ditegurlah sahabat tersebut mengatakan munafik. Sahabat yang dikatakan munafik itu jemaah enggak terima dia. Enggak terima Anda dikatakan munafik. Karena enggak pernah melakukan perbuatan munafik. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW marah. Nabi SAW marah, kemudian beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan, inna minkum munafirina anis sholat. Ada di antara kalian yang membuat orang itu kabur dari sholat. Tapi beliau tidak menyebutkan namanya. Walaupun orang-orang tahu dia siapa itu. Dan ini di antara supaya orang itu juga ketika kita nasihatin, walaupun kita tidak kita sebutkan namanya, tapi tetap kena dia. Tetap kena. Dan ini di antara adab untuk saling menasihatin, jemaah. Saling menasihatin. Jangan antum sebarkan aibnya di tempat yang rame. Karena walaupun itu adalah kebaikan, kadang-kadang orang nggak mau nerima. Karena jiwa ini, inna nafsal amaratun bisu, mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Nggak nolak. Kita benar loh jemaah.
Tiba-tiba ada teman antum salah ini, dia ngambil apa, antum teriakin di masjid. Ente maling tadi itu, anda lihat ente ngambil sandal. Ya walaupun benar, kadang-kadang kita berontak juga. Ini nggak sopan, nggak ada adabnya ngasihkan kita nasihat. Dan yang lainnya. Maka silakan kita pegang tangannya, kita nasihati mereka, itu lebih mengena daripada antum berteriak, daripada antum sindir mereka di depan yang tempat orang ramai. Sama kayak seperti santri juga. Santri. Maka kalau antum pegang tangannya duduk, dia kesalahan dalam mengerjakan sholat, antum jangan teriakin gini, malu dia. Tapi kalau antum pegang dia, kemudian antum dudukkan dia, kemudian nasihatin bagus. Kok sholatnya kayak gini tadi? Oh, nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Siapa udah belajar berapa ini? Siapa yang ngajar? Nah, harus kayak seperti ini. Itu lebih enak. Kadang santri itu akan membuat dia akan semakin hormat kepada kita. Semakin Masya Allah, ternyata Ustadz ini walaupun ana salah, atau mungkin Bapak ini walaupun ana salah, ana nggak diteriak-teriakin. Yang namanya manusia ya sangat rentan sekali kita dalam kesalahan. Walaupun dia seorang Ustadz juga jemaah, dia manusia. Tapi kadang-kadang orang ya kalau ngelihat ada orang yang ahli ibadah tiba-tiba melakukan kesalahan, luar biasa dia, nggak ada manfaat dari ibadahnya, buruk semuanya. Maka sejatinya itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Hadis yang terakhir dalam bab yang ke-28 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syaribal khamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau seorang laki-laki yang dia meminum khamar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idribuhu, cambuklah dia. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, faminna daribu biyadihi. Ada di antar kami itu yang mukul dia pakai tangan. Ini tukang mabuk, ini mabuk terus dia ini. Dibawalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah mengatakan, ada orang yang mukul di antar kami itu dipukul pakai tangan. Wa yadribu bin'alihi, ada yang mukul pakai sandal, dia ambil sandal dipukul. Wa yadribu bisaubihi, ada yang mukul dengan menggunakan pakaian, kayak dikeroyok. Karena Nabi SAW yang memerintahkan, pukul dia. Dipukul, ada yang mukul dia, ada yang pakai sandal, ada pakai baju. Falamman sarafa qala ba'dul qaum, ketika sudah selesai, ada sekelompok orang yang mengatakan, azakallah, mudah-mudahan Allah membinasakan engkau, mudah-mudahan Allah membuat engkau jelek. Maka qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu hadza, jangan engkau mengatakan hal tersebut. Jangan. Walaupun dia benar-benar melakukan perbuatan maksiat, wala tu'inu alaihi syaitan, jangan engkau bantu syaitan. Karena kalau kita sudah mencela orang itu bukan tambah sadar mereka jemaah, tambah jauh dari Allah tabaraka wa taala. Enggak boleh. Apapun dosa mereka itu antum jangan cela, jangan hina dia. Memang kurang ajar semuanya. Akhirnya kan kita yang kena dosa jemaah, mencaci maki orang. Padahal kita tidak lebih baik daripada orang tersebut. Mungkin dia ketahuan ketika minum khamr jemaah, tapi kita mungkin ada perbuatan haram yang lebih besar daripada itu, tapi nggak ketahuan kita jemaah. Sehingga kita harus introspeksi diri. Bahkan pernah kejadian seorang perempuan yang gomidiyah, yang dia berzina. Kemudian dia hamil. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni. Ya Rasulullah, aku hamil dari perbuatan zina ya Rasulullah. Bersihkan aku ya Rasulullah. Ini kayaknya di awal-awal hadis dulu masalah tobat, kita udah bahas. Masalah tobat. Dia datang kepada Nabi SAW bertobat. Saya ini hamil dari perbuatan zina ya Rasulullah, sucikan aku. Tapi Nabi SAW ngelihat juga kiri kanan. Ini orang ini nggak gila kah? Gak gila. Kenapa? Dia tiba-tiba datang mengatakan dirinya hamil, berzina, sedangkan dia sudah menikah. Otomatis kan konsekuensinya dia akan dibunuh, dia akan diraja. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang gak gila kah dia ini datang ke sini? Akhirnya Nabi SAW memerintahkan dia, ya sudah, engkau pulang dulu, nanti sampai engkau melahirkan baru datang. Ternyata setelah melahirkan dia datang lagi.
Padahal Nabi SAW mungkin berharap mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga Allah akan mengampuni dosanya. Tapi dia merasa kotor dirinya, pernah melakukan perbuatan haram. Dia datang bawa anak tersebut setelah dia melahirkan jemaah. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ini imra'atun, aku ada seorang perempuan yang dulu pernah datang kepada engkau, kemudian mengatakan, hubla minazina, aku hamil dari perbuatan zina. Ini anak ini sudah aku lahirkan ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Nanti datang lagi setelah 2 tahun. Setelah engkau sudah menyuapi dia. Setelah engkau sudah memberikan dia makan. Setelah 2 tahun dia datang lagi jemaah. Padahal berharap Nabi SAW dia tobat, kemudian dia urus anaknya. Kemudian Allah bisa mengampuni dosanya karena dia betul-betul bertobat, tobatan nasuha. Tapi dia merasa kotor jemaah. Setelah 2 tahun, dia letakkan anak itu di rumahnya, dikasihkan roti, kemudian dia berangkat kepada Nabi SAW. Kemudian dia sampaikan hal tersebut. Kemudian sebelum ditegakkan rajam, maka Nabi SAW bertanya, siapa yang akan ngurusin anak ini? Ada para sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Saya akan didik dia, saya akan rawat dia sampai besar. Dan ini menunjukkan bahwasanya anak hasil zina itu tidak ada dosa baginya jemaah. Jangan sampai kita mengolok-ngolok, anak zina, anak ini. Dan dia nggak mau lahir dari perbuatan zina. Siapa di antara kita mau lahir dari perbuatan zina? Nggak ada. Nggak ada jemaah. Kemudian dirawat oleh sahabat. Kemudian ketika ditegakkan had, diikat tangannya, kemudian ditanam separuh dari badannya, dilempar. Di antaranya Khalid bin Walid. Beliau ngambil batu. Ini Khalid lagi. Nih. Tadi sholat Khalid kan. Dia ambil batu, dilempar. Kena kepalanya jemaah. Darahnya itu kena ke baju Khalid. Akhirnya Khalid ini pun merasa jijik sama dia. Merasa hina sama dia. Ini udah melakukan perbuatan haram ini dan yang ininya. Apa kata Nabi SAW? La tasubbuh ya Khalid. Jangan engkau cela dia. Lauku faqad tabat taubatan. Sungguh dia telah bertaubat. Lau kusimat li ahlil Madinah lakafathub. Seandainya kalau taubatnya itu dibagikan ke seluruh penduduk Madinah, itu sudah cukup untuk membayar dosa-dosa mereka. Ini taubat yang sangat luar biasa sekali jemaah. Dan Allah mengampuni dia dan dia dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sedikit, yaitu bab yang ke-29. Di sini beliau menyebutkan babun qada'u hawaiji al-muslim. Bab membantu urusan atau menyelesaikan urusan kaum muslimin. Maka bab ini juga sangat penting sekali, yang mana kita disyariatkan untuk saling membantu. Sebenarnya agak mirip-mirip dengan yang telah berlalu. Membantu tidak menyebarkan aib, membantu urusan saudara kita, saling bantu jemaah. Dan itu adalah hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Tidak boleh dia menzaliminya. Tidak boleh dia menghinanya. Kemudian dianjurkan kita untuk menyelesaikan urusannya kalau memang kita bisa menyelesaikan urusan saudara kita. Apapun urusannya jemaah. Kalau bisa antum selesaikan. Kalau antum bisa selesaikan. Karena nanti keutamaannya kembali kepada kita jemaah. Kata Nabi SAW, man farraja an mu'min kurbatan min kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, melepaskan kesusahan saudaranya, maka dia akan dilepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Kemudian barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya juga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dia. Kemudian hadis yang berikutnya juga sama. Orang-orang yang dia memudahkan urusan saudaranya, baik urusan dunia, kemudian utang piutang, kemudian menjaga aibnya, maka Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu dia selama dia membantu saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, orang yang dia berkumpul
berkumpul dari rumah di rumah-rumah Allah yang dia saling mengajarkan Al-Quran, saling belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan turun ketenangan baginya, akan diliputi oleh rahmat Allah. Maka di sini para ulama menyebutkan kalau lagi duduk di kajian tuh sempatkan diri untuk berdoa. Sempatkan diri untuk berdoa. Karena ada rahmat Allah yang turun di kajian tersebut. Sehingga kita akan dikabulkan doa-doa kita, dan disebutkan di antara tempat yang dia mustajab doanya. Kemudian malaikat akan menaunginya. Kemudian Allah akan menyebutkannya di langit yang ketujuh. Kemudian orang yang lambat amalannya tidak akan bisa disegerakan amalan tersebut, karena dengan nasabnya. Nah, maka nasab itu tidak berguna kelak pada hari kiamat. Tapi yang berguna itu adalah amalan-amalan soleh. Maka kesimpulannya di sini jemaah, aib-aib saudara kita jaga, jangan kita buka, karena nanti akan kembali ke kita. Aib kita pun akan dibuka oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian bantuin saudara kita dengan apa yang bisa kita bantu dari amalan-amalan soleh, bantuin urusan apanya jemaah, karena Allah akan senantiasa membantu kita ketika kita membantu saudara kita. Nah, Allah Ta'ala mungkin ini dua bab yang bisa kita bahas pada perjumpaan malam hari yang berbarokah ini. Semoga Allah Taala memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian ingat lagi jemaah, jangan meremehkan amal-amalan yang ringan. Apapun itu, bantu saudara kita amalan ringan juga silakan. Kemudian ketika ada gotong royong misalnya masjid, antum jangan merasa ini amalan ringan, cuman ngangkat bata 2-3, gak jadi masalah jemaah. Bisa jadi karena kita ikhlas, antum bangun, ikut bangun. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang membangun rumah masjid nih, bantu-bantu ini, itu sama pahalanya seperti orang yang ibadah di dalam masjid tersebut. Maka jangan merasa berat. Maka kita kalau di pondok pesantren, kalau ada gotong royong, paling cepat kita. Kalau ada masyarakat ngajak, paling cepat kita jemaah. Apalagi itu adalah untuk umum, pahalanya sangat besar. Walaupun mungkin hanya sekedar ngangkat pasir 2-3 kali misalnya, atau dan lainnya, atau mungkin memberikan orang minum, maka pahalanya sangat besar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau ada pertanyaan. Nah, tafadhal jawab. Kembali ke tadi masalah membuka aib saudara ya Ustaz. Yang tadi disebutkan jangan membuka aib saudara kecuali darurat ya Ustaz. Nah, ini contohnya yang darurat itu seperti apa ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Di antaranya tadi itu karena dia mujahir. Dia terang-terangan. Maka boleh antum buka aibnya. Dia nggak kapok-kapok, sudah terang-terangan, memang udah biasa. Dia maling kemana-mana. Dan antum tahu pulaan itu. Kemudian tiba-tiba ada orang datang ngontrak. Gak tahu sifatnya kayak gimana, khawatir nanti ditipu juga. Antum sampaikan, itu jangan kasihkan ngutang. Dia sudah ngutang satu kampung ini belum bayar. Kayaknya nanti akan datang kepada engkau karena engkau adalah penghuni baru. Ternyata datang dia. Jangan. Nah, kemudian yang berikutnya di antara buka aib itu juga jemaah, ketika doruroh. Di antara doruroh itu adalah disebutkan oleh para ulama li ta'rif. Li ta'rif untuk membedakan orang. Antum datang ke Pokain ini, ke Pondok Karya ini, ternyata dicari nama Pak Ahmad itu banyak. Pak Ahmad banyak di sini. Akhirnya bingung antum, Ahmad yang mana? Oh, Ahmad yang dia nggak ada kakinya. Karena antum kalau ngomong sama orang, nggak ada kakinya, ini antum aja marah dia. Walaupun memang betul nggak ada kakinya, karena dia nggak seneng. Dikatakan dia nggak ada kakinya, nggak seneng dia. Nah, atau mungkin ada aibnya yang dia penyakit apa, misalnya yang dia nggak senang disebut-sebutkan. Maka ketika kondisi seperti itu boleh ditakrib namanya. Kemudian yang berikutnya ketika orang nikahan, seorang laki-laki ketika dia mau menikahi seorang perempuan, maka boleh perempuan ini nanya, aib-aibnya apa dia? Oh, tukang mabuk dia itu. Oh, dia tukang mencuri itu. Jangan nikah sama dia. Boleh. Kemudian berikutnya juga disebutkan, bahkan Nabi SAW menyebutkan hal tersebut. Adapun laki-laki yang ini disebutkan ada dua orang sahabat yang mau menikahi perempuan tersebut. Perempuan ini datang kepada Nabi SAW minta pendapat. Beliau mengatakan yang satunya ini suka bawa tongkat dia kemana-mana. Tongkatnya ditaruh di atas pundaknya, nggak diturun-turunin. Dan disebutkan oleh para ulama ada dua penafsirannya. Dia suka mukul, istrinya dia suka mukul. Kemudian dia suka safar, suka ninggalin keluarganya. Kemudian yang berikutnya itu miskin, gak punya apa-apa dia. Kata Nabi SAW, nikahin yang lainnya. Ini boleh. Cari-cari aib itu boleh. Kalau memang penting gak seperti ini darurat. Karena kan kita akan hidup sama dia bukan sehari 2 hari jemaah.
Antum akan hidup lama sama dia. Makanya kayak kita yang sudah punya istri kan, alhamdulillah udah aman kan. Awal-awal dulu kita tahu aib-aibnya. Nah, apalagi sekarang aib-aib banyak, maka silahkan. Apalagi kalau ada dia penyakit kronisnya misalnya dan yang lainnya. Supaya kita sehat, keturunan kita sehat dan yang lainnya. Ini diantaranya. Nah, yang berikutnya ya kayak juga seperti orang yang memalsukan hadis. Para ahli hadis pun seperti itu. Mengatakan ayo kita bocorkan nih aib-aibnya, dia nih suka nipu orang, suka ini. Supaya dia tidak menyebarkan hadis-hadis palsu. Itu diantaranya. Nah, disebutkan ada 6. Coba antum cari nanti di internet, ada 6 kondisi boleh kita ngibah orang, nyebutkan aib orang di sana. Nah, Allah Ta'ala alam sab. Ana agak lupa susunannya berapa. Ada 6 kondisi. Nah, Allah Ta'ala alam sab. Kalau enggak, ibu-ibu enggak ada pertanyaan, ibu-ibu? Tapi ibu-ibu ada mau bertanya ini? Enggak ada. Nah, alhamdulillah. Maka tidak boleh menyebarkan aib suami, ibu-ibu. Karena yang paling rentan itu ibu-ibu jemaah. Memang tajribatnya seperti itu kenyataannya jemaah. Bukan berarti kita nyindir ibu-ibu di belakang ya. Karena di antara emang tugas dulu ketika kuliah ya KHI dulu anak hukum keluarga yang anak ambil. Ya, akhirnya kita lihat kondisi masyarakat kayak gimana. Ternyata benar. Yang paling banyak suka gibah-gibah itu ibu-ibu jemaah. Ibu-ibu. Bapak-bapak ada sih. Cuman nggak banyak, kebanyakan mikirin besok ini makan apa, ini token listrik sudah bunyi, ini udah sakit kepala. Kita kadang-kadang nggak sempat gibahin orang. Udah beras habis, token listrik sudah bunyi-bunyi, pempes habis jemaah. Sudah sakit kepala. Antum mau ngomongin orang kayak gimana? Urusan kita sudah banyak sekali, gitu. Stres. Tapi kayak ibu-ibu enggak, ini suami saya nggak bisa beli pempes, ini diceritakan. Suami saya belum beli token listrik, diceritakan kepada tetangga. Nah. Ya kita berhati-hati. Nah berhati-hati, mau laki-laki mau perempuan juga tetap dijaga. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terus menjaga kita jemaah dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dijaga kita terus taat. Kemudian dijaga pula kita dari melakukan perbuatan maksiat. Dan semoga Allah memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat. Kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.